UPTD Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Pakan Ternak atau BPTSP dan HPT Cikole Lembang berdiri tahun 1952 dengan nama Taman Ternak yang diprakarsai oleh Dr. Hewan Sujono Kusumuharjo, berada di bawah Jawatan Kehewanan Priangan Barat, yang kegiatan utamanya adalah budidaya ternak sapi perah serta pengembangan komoditi ternak lainnya. Seiring berjalannya waktu, telah terjadi beberapa kali pergantian nomenklatur balai. Terakhir sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2016, nomenklatur balai menjadi Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Pakan Ternak atau BPTSP dan HPT Cikole Lembang. Tugas pokok dan fungsi UPTD BPT Sapi Perah dan Hijauan Pakan Ternak Cikole diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 84 Tahun 2016, yaitu dengan tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional, tugas teknis penunjang di bidang pengembangan ternak sapi perah dan hijauan pakan ternak yang meliputi pelayanan teknis, distribusi dan informasi, serta mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Pakan Ternak dengan fungsi penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis, pengembangan ternak sapi perah dan hijauan pakan ternak, penyelenggaraan pengembangan ternak sapi perah dan hijauan pakan ternak meliputi pelayanan teknis, distribusi dan informasi, penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan balai, penyelenggaraan fungsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan fungsi operasional balai, yaitu pengelolaan dan pengembangan sumber bibit ternak sapi perah dan hijauan pakan ternak, percontohan dan uji coba, pelatihan dan magang, sumber pendapatan atau PAD. Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Pakan Ternak Cikole berlokasi di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat dengan luasan areal 9,885 hektar yang dimanfaatkan untuk areal kebun rumput, perkandangan sapi perah, bangunan kantor, bangunan pengelolaan air susu, perumahan pegawai, dan sarana atau tempat pelatihan lapangan, serta 3 UPTD lain dan sekolah menengah kejuruan peternakan. UPTD BPT Sapi Perah dan Hijauan Pakan Ternak Cikole memiliki instalasi subunit pelayanan pengembangan ternak dan hijauan pakan ternak yang berlokasi di Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, yaitu di Desa Punihayu seluas 8,166 hektar yang saat ini lahannya dimanfaatkan untuk areal kebun rumput, bangunan kantor, perkandangan, gudang pakan, dan sarana penunjang teknis lainnya, serta lokasi yang berada di Kecamatan Sagala Herang, yaitu di Desa Sukamandi seluas 10,678 hektar dan di Desa Dayakolot seluas 9,63 hektar. Sarana yang mendukung produksi dan budidaya ternak serta sarana pelatihan lapangan meliputi sistem perkandangan atau tidak mengalami cekaman stres untuk kegiatan berproduksi secara optimal serta selalu bersih dan kering, terutama lantai kandangnya. Pemeliharaan sapi anak. Untuk mendapatkan calon bibit unggul sapi perah, perlu melaksanakan pengelolaan ternak dengan baik sejak sapi perah dilahirkan atau sejak usia pedet atau anak. Penerapan program rearing atau pembesaran sapi perah adalah memelihara sapi sejak lahir secara terprogram dengan tujuan untuk mendapatkan sapi yang memiliki pertumbuhan yang baik, dengan kata lain, kaki-kaki yang kuat, serta ambing dan alat pencernaan yang dapat berkembang dengan baik. Pemeliharaan atau tata laksana pemeliharaan pedet atau anak dimulai dari pemisahan pedet dari induknya ke kandang box khusus pedet yang telah disiapkan sebelumnya, di mana alasnya diberikan jerami yang kering dan bersih. Kemudian, dilakukan penimbangan untuk mengetahui berat lahir pedet tersebut. Selanjutnya, memberikan susu kolostrum dari induknya menggunakan ember sesegera mungkin setelah pedet tersebut dilahirkan, serta pemasangan nomor identifikasi atau ear tag pada daun telinga pedet tersebut. Pemberian susu segar atau susu murni selama masa sapi pedet dilakukan sampai dengan kurang lebih umur pedet 4 bulan atau
tergantung dari kondisi performan pedet sebanyak 5 hingga 6 liter per ekor per harinya. Agar pertumbuhan pedet optimal, pedet mulai umur 2 minggu dapat dilakukan exercise di tempat terbuka dan mulai diperkenalkan dengan diberikan pakan hijauan rumput kering atau hay guna merangsang perkembangan rumennya dan makanan formula atau calf starter yang diberikan dalam bentuk kering di samping menyediakan air minum yang selalu harus tersedia di kandang atau di tempat exercise. Pemeliharaan sapi dara. Pemeliharaan sapi perah dara. Usia 12 bulan sampai dengan beranak pertama kali. Hal terpenting dalam pemeliharaan sapi perah dara adalah bagaimana caranya tata laksana sapi dara tersebut dilakukan dengan baik agar sapi dara tersebut dapat dikawinkan atau diinseminasi pertama kali pada umur 14 hingga 15 bulan dan menjadi bunting dengan bobot badan saat dilakukan inseminasi buatan atau IB pertama kali memiliki bobot badan 285 sampai 300 kg dan tinggi badan di atas 115 cm. Dengan kondisi tersebut, diharapkan nantinya sapi dara akan beranak pertama kali pada umur kurang lebih 24 bulan atau 2 tahun, karena umur kebuntingan sapi perah adalah selama 9 bulan. Dengan tata laksana yang baik, diharapkan sapi dara akan menjadi ternak induk sapi perah unggul dalam hal produksi susu. Sapi dara yang akan menjadi calon bibit yang baik biasanya berasal dari keturunan sapi perah yang mempunyai produksi susu yang tinggi, menunjukkan pertumbuhan yang baik dan normal, bebas dari cacat tubuh dan penyakit. Sistem perkawinan sapi perah dara. Sapi perah dikawinkan pertama kali pada sapi dara pada umur kurang lebih 14 hingga 15 bulan dengan menggunakan sistem perkawinan buatan atau yang lebih dikenal dengan istilah inseminasi buatan atau IB atau Artificial Insemination atau AI atau kawin suntik. Pemeriksaan kebuntingan atau PKB pada sapi perah. Pemeriksaan kebuntingan atau PKB sapi perah perlu dilakukan untuk mengetahui apakah hasil inseminasi atau hasil perkawinan menunjukkan tanda-tanda kebuntingan atau tidak. Pemeriksaan kebuntingan dapat dilakukan pada 2 hingga 3 bulan pasca sapi tersebut diinseminasi. Cara yang dilakukan untuk memeriksa kebuntingan sapi yaitu bisa dengan cara manual, yaitu dengan cara palpasi rektal, yaitu memasukkan tangan petugas pemeriksaan kebuntingan pada bagian rektal. Jika ovarium terasa asimetris atau adanya pembesaran di salah satu ovari, bisa dikatakan sapi tersebut bunting. Dan cara kedua, yaitu menggunakan alat bantu pendeteksi atau scanning kebuntingan sapi yang disebut ultrasonografi atau USG. Pemeliharaan sapi dewasa laktasi dan sapi kering. Pemeliharaan sapi dewasa laktasi. Periode pemeliharaan sapi dewasa laktasi merupakan masa panen susu dari seekor sapi perah. Hal terpenting pemeliharaan sapi dewasa ini adalah bagaimana menjaga kondisi tubuh ternak tetap terjaga untuk mendapatkan hasil produksi susu yang optimal sesuai dengan kemampuan genetik dari sapi perah tersebut. Umur hidup seekor sapi perah dapat mencapai 10 tahun. Selama masa hidupnya, sapi perah dapat berproduksi sampai 6 hingga 7 kali periode laktasi atau beranak 6 hingga 7 kali. Artinya, sud dengan sapi kering adalah sapi yang diistirahatkan atau diberhentikan pemerahannya untuk menjaga kondisi tubuh dan organ reproduksinya menghadapi persiapan beranak kembali. Sapi perah diistirahatkan atau dikeringkan manakala memasuki umur kebuntingan 7 bulan atau kurang setelah 10 bulan diperah. Lamanya dikeringkan kurang lebih 2 bulan sampai sapi perah tersebut beranak. Tata laksana yang penting pada masa sapi kering ini adalah pemberian pakan hijauan yang lebih banyak untuk menjaga agar nilai kondisi tubuh berada pada nilai atau angka lebih dari 3,75 sampai 4 poin yang cukup memadai untuk menghadapi proses beranak kembali
dan berproduksi secara optimal pada masa laktasi awal berikutnya. Penyediaan pakan ternak dan pemberiannya. Hijauan pakan ternak. Hijauan adalah pakan utama untuk sapi perah. Hijauan berperan sebagai faktor penggertak agar rumen atau perut sapi dapat berfungsi normal. Jika hijauan berkurang dalam ransum, sapi akan dapat menderita penyakit abomasum terkilir, asidosis, atau pH rumen rendah. Berkat adanya hijauan, ternak setiap saat dapat mengunyah atau memamah biak, sehingga sekresi air liur dapat terjadi secara terus-menerus. Air liur berperan dalam mempertahankan pH rumen atau proses pencernaan dapat berjalan sempurna. Hijauan yang dipotong-potong atau istilahnya dicop dengan panjang 3 hingga 5 cm akan lebih banyak dikonsumsi, tetapi tidak dipotong sampai kecil-kecil atau hancur karena memberikan efek negatif, yaitu kecernaan turun dan mengakibatkan kadar lemak air susu rendah. Dianjurkan pemberian hijauan dilebihkan kurang lebih 10% tambahan dari jumlah patokan. Berikan hijauan lebih sering walau sedikit demi sedikit. Dalam bak makanan, idealnya selalu ada hijauan. Konsentrat. Konsentrat adalah makanan penguat merupakan pakan sumber energi dan zat makanan utama dengan kandungan protein, kalsium, fosfor, dan mempunyai kadar serat kasar kurang dari 18%. Merupakan pakan padat gizi, sehingga harga per kilogramnya lebih mahal jika dibandingkan dengan hijauan. Konsentrat biasanya terdiri dari beberapa bahan pakan yang diformulasikan, antara lain dari bahan baku yang mengandung sumber energi, misalnya dedak, tepung jagung, polard, gaplek, tepung roti, dan lain-lain. Sumber protein seperti bungkil kedelai, bungkil kelapa, bungkil kacang-kacangan, dan lain-lain. Dan mineral seperti mineral mix, dikalsium fosfat, kaptan, dan lain-lain. Pemberian pakan konsentrat umumnya berkisar dari 2-3% dari bobot badan sapi perah, tergantung struktur umur ternak dan masa periode laktasinya. Pakan tambahan. Untuk menjaga agar kondisi tubuh ternak tetap terjaga dan terpenuhinya kebutuhan nutrisi untuk hidup pokok, produksi, dan memelihara kebuntingannya, serta menghasilkan produksi susu optimal, sapi perah dapat diberi pakan tambahan seperti silase. Adalah hijauan pakan ternak yang disimpan atau diawetkan dalam bentuk segar pada suatu tempat yang kedap udara atau anaerob, sehingga mengalami fermentasi. Proses fermentasi berlangsung sampai 21 hari. Setelah 21 hari, silase dapat diberikan sebagai pakan ternak. Silase dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama sebagai cadangan hijauan pakan ternak asal kondisi anaerob tetap dipertahankan. Contoh, silase limbah jagung atau limbah daun jagung yang diolah dan diawetkan. Ciri-ciri silase yang baik. Hijauan pakan ternak yang diolah jadi silase berwarna kuning kehijauan. pH berkisar 3,8 hingga 4,2. Bila dikepal tidak keluar air. Bau tidak lengket. Tidak berjamur. Kandungan atau kadar airnya sekitar 60 hingga 70%. Wangi atau harum khas silase. Palatabilitas tinggi. Pemberian silase ke ternak dapat diberikan sebanyak 30 hingga 50% dari jumlah hijauan pakan yang diberikan. Pembuatan dan pemberian rumput kering atau hay. Proses pembuatan hay ini tanpa adanya tambahan bahan lain atau hanya HPT atau rumput saja yang dikurangi kadar airnya dengan cara dijemur di bawah sinar matahari atau menggunakan alat pengering. Jenis rumput yang dibuat hay ini biasanya berdaun dan berdahan kecil dan halus seperti African Stargrass, Panisum maximum, dan lain-lain untuk memudahkan penjemuran atau pengeringan.
Rumput kering atau hay diberikan kepada ternak terutama pedet alias anak sapi sebagai upaya mempercepat perkembangan rumennya atau bagian dari perut sapi perah. Pemberian hijauan yang bersumber dari leguminosa. Pakan tambahan lainnya dapat diberikan seperti hijauan yang mengandung protein kasar cukup tinggi seperti indigofera. Akan mengakibatkan sapi stres sehingga akan mengakibatkan kurang nafsu makan yang pada akhirnya produksi susu yang dihasilkan menurun. Kecepatan pertumbuhan kuku dipengaruhi oleh unsur pakan, kondisi kesehatan, dan keadaan lingkungan seperti kondisi lantai kandang dan lain-lain. Pertumbuhan kuku sapi tidak hanya memanjang, tetapi juga menebal, di mana dalam 1 bulan biasanya ketebalan mencapai 6 mm. Pada sapi muda di bawah umur 15 bulan, kecepatan pertumbuhan kukunya sangat cepat. Oleh karena itu, penting sekali melaksanakan pemotongan kuku pada sapi yang sedang tumbuh. Sedangkan pemotongan kuku pada ternak sapi dewasa sebaiknya dilakukan paling sedikit 2 kali setahun. Prinsip dan teknik pemotongan kuku adalah bagaimana pemotongan kuku dapat dilaksanakan secara optimal dan tidak membahayakan sapi, walaupun dalam keadaan bunting. Oleh karena itu, bantuan adanya kandang jepit sangat diperlukan, di mana selain dapat digunakan sebagai tempat pemotongan kuku, juga dapat digunakan sebagai tempat pengobatan dan inseminasi. Bulu ambing yang panjang harus segera dicukur, agar tidak menyebabkan ambing mudah kotor dan penuh dengan mikroba dan sulit atau lama kering. Tata laksana pemerahan. Untuk menghasilkan produksi susu yang optimal dengan kualitas susu yang baik, tata laksana pemerahan yang baik dan benar mutlak perlu dilaksanakan. Tata laksana pemerahan terdiri dari persiapan atau pra-pemerahan, pelaksanaan pemerahan, dan pasca pemerahan. Pra-pemerahan, petugas atau peternak harus dalam keadaan bersih pakaian. Tangan dicuci hamakan terlebih dahulu. Lantai kandang harus dalam keadaan bersih dan kering. Mempersiapkan dan mencuci hamakan atau sterilisasi peralatan pemerahan menggunakan bahan desinfektan, seperti untuk bucket atau ember pemerahan, lap ambing atau puting, ember air hangat untuk perangsangan, strip cup, kertas tisu kering, sarung tangan, dan lain-lain. Sterilisasi peralatan mesin perah dan cooling unit sebelum digunakan. Untuk pemerahan yang menggunakan mesin perah, dekatkan peralatan perah dengan individu sapi yang akan dilakukan pemerahan. Selanjutnya membersihkan ambing. Ambing harus dibersihkan oleh air hangat, termasuk membersihkan puting, agar ambing dan puting menjadi lebih bersih serta merangsang pengeluaran susu. Usapan hangat pada ambing akan merangsang otak untuk mengeluarkan hormon oksitosin. Bahan untuk membersihkan ambing adalah seember air hangat dengan larutan desinfektan. Dan kain bersih seperti kain berukuran 50 x 30 cm, serta sehelai kain lap untuk seekor sapi, dan disediakan ember untuk menyimpan kain lap khusus yang kotor atau lap yang sudah digunakan. Cara membersihkannya: celupkan kain lap ke dalam air atau larutan desinfektan yang hangat. Peras lap, bersihkan ambing dan puting dengan kain lap tersebut. Puting dibersihkan secara cepat dan tidak ditarik ke bawah. Selanjutnya puting dibersihkan terakhir sebelum diperah menggunakan kertas tisu kering. Melakukan pemerahan awal atau saat mengeluarkan susu, atau memerah susu dengan manual tangan 3-4 kali pancaran pertama dari masing-masing puting yang dimaksudkan untuk mengeluarkan susu yang kotor dan mikroba yang berkumpul pada susu saat pertama kali diperah untuk merangsang pengeluaran susu ke dalam strip cup. Perhatikan keadaan susu. Adakah perubahan warna? Terbentuk butiran-butiran halus atau penggumpalan? Atau susu pecah? Bersihkan strip cup dan pakai kembali untuk memeriksa sapi yang lain. Bila hasil pemeriksaan susu pancaran pertama tersebut baik hasilnya,
baru dilanjutkan ke proses atau pelaksanaan pemerahan yang sebenarnya. Bila hasil pemeriksaan susu dari pancaran pertama terdapat kelainan, maka proses pemerahan individu sapi perah tersebut harus dilakukan terakhir pemerahannya, yaitu setelah pemerahan dari seluruh sapi-sapi perah yang sehat selesai dilakukan. Pelaksanaan pemerahan. Melakukan pemerahan secara cepat, tepat, dan terkontrol. Pasca pemerahan, selesai melaksanakan pemerahan, keempat puting langsung disuci hamakan atau didisinfektan dan disterilkan dengan menggunakan larutan desinfektan. Caranya, dengan merendam puting dalam larutan desinfektan selama beberapa detik. Menyaring atau filtering susu, bila mana dilakukan pemindahan air susu dari ember ke milk can atau ke cooling unit. Mensuci hamakan atau sterilisasi semua kegiatan. Memandikan sapi. Kondisi lingkungan yang basah sangat disukai mikroba. Oleh karena itu, pada kandang yang basah dan tubuh sapi yang basah akan ditemukan banyak mikroba. Kualitas susu akan menurun atau cepat rusak apabila dicemari mikroba. Oleh karena itu, kondisi kandang dan sapi harus tetap kering dan bersih. Dengan demikian, perlu diusahakan agar ternak sapi perah ketika berada di dalam kandang jangan sampai terlalu kotor. Dengan kata lain, harus rajin membuang kotoran dari lantai kandang ke drainase limbah kotoran agar sapi sebelum diperah tidak harus dimandikan terlebih dahulu. Tetapi, cukup hanya ambing dan putingnya saja yang dibersihkan sebelum pemerahan. Memandikan sapi bisa dilakukan setelah dilakukan pemerahan. Jarak waktu pemerahan. Umumnya sapi perah di Indonesia dilakukan pemerahan sebanyak 2 kali dalam 1 hari, yaitu pagi dan sore. Jarak waktu ideal antara pemerahan pagi ke sore adalah 12 jam, atau paling tidak berkisar 10 hingga 12 jam selang pemerahan pagi ke sore harinya. Mencatat produksi susu. Pencatatan produksi susu harian atau pemerahan pagi dan sore merupakan pekerjaan penting karena dengan catatan tersebut akan diketahui kemampuan per individu ternak sapi perah dalam menghasilkan susu dan analisa usaha sapi perah serta dalam rangka menerapkan program seleksi dan cooling ternak. Seluruh peralatan pemerahan dan alat lainnya yang bersentuhan dengan susu, baik sebelum dan setelah digunakan, disuci hamakan dengan menggunakan bahan desinfektan. Program pencegahan dan pengendalian penyakit. Program pencegahan penyakit dilakukan dalam upaya agar seluruh ternak selalu dalam kondisi sehat dan normal, sehingga produksi dan produktivitas ternak tersebut dapat optimal. Beberapa program pencegahan penyakit yang dilakukan secara berkesinambungan, yaitu program pelaksanaannya, yaitu mencampur 1 bagian susu per kuartir dengan 1 bagian rigen PLTs pada tempat yang diset selama pemanasan maupun pada saat penyimpanan. Selain itu, dapat memperpanjang masa kadaluarsa dari susu yang telah dipasteurisasi tersebut. Penyimpanan susu sebelum didistribusi kepada konsumen dilakukan pada ruangan berpendingin dengan temperatur rendah kurang lebih 4 derajat Celcius. Dalam hal distribusi produk susu, juga menggunakan mobil box khusus yang memiliki pendingin sehingga produk susu selalu terjaga kualitasnya hingga diminum atau dikonsumsi oleh konsumen.